Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqimis sholata liduluki syamsi wa saqil Qur'anil fajar. Inna Qur'anal fajar kana mashhudan. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi katsiran la'allakum tuflihun. Qala Nabi Rasulullah SAW, balighun anni walau ayah qulil haqqa walau kana murrah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amanata wa ilaihin nusur. Rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Raditu billahi rabbil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati yang teramat dalam, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang penuh berkah ini kita masih dapat untuk hadir ke tempat yang mulia ini, masjid yang kita cintai, tentunya dalam rangka untuk melaksanakan sebagian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakninya serangkaian ibadah sholat subuh berjamaah yang baru saja selesai kita laksanakan. Tentunya hal ini bisa kita laksanakan tak lain dan tak bukan adalah atas limpahan rahmat serta kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki. Begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan kita ini. Maka dari itu wajar sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salam dan salam tidak perlu lupa sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan selalu kita berselawat kepada beliau, ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Terutama sholat subuh berjamaah ini adalah merupakan salah satu amalan yang sangat berat dan sangat ditakuti oleh orang-orang munafik. Sehingga pada subuh ini kita masih mencintai yang namanya sholat subuh berjamaah ini. Dan hal ini adalah merupakan bahagian daripada sunnah Rasulullah yang harus kita kekalkan begitu. Alhamdulillah kita bisa secara pelan tapi pasti untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul tersebut, sehingga kita tentunya harapan kita akan diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya yang setia kepada beliau, sehingga kita mendapatkan yang namanya syafaat dari beliau nantinya di hari akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah kaum ibu bapak, pada subuh kali ini diberikan kesempatan kepada kami oleh pengurus kita untuk memberikan tausiah subuh. Makanya kita akan membahas pada subuh ini beberapa ayat Al-Quran tentunya yang jikalau kita pahami dan kita tadabburi ayat ini sangat akan mempunyai banyak
hikmah, rahasia dan keuntungan bagi kita begitu. Makanya kita perlu mencermati ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran ini sebagai motivasi Allah Ta'ala kepada kita semua. Di antaranya Ibu Bapak, itulah ayat yang kita bacakan di awal pembicaraan kita tadi yang terdapat dalam surat Al-Isra ya. Aqimis sholata dulu bis-syamsi ghasaqil fajar innal Qur'anal fajar kana mashhuda. Yang maksudnya dirikanlah sholat itu kata Allah Ta'ala mulai dari tergelincir matahari, maksudnya sholat zuhur dan sholat asar, sampai terbenam matahari. Yang dimaksud adalah sholat maghrib dan sholat isya. Dan dirikanlah sholat itu juga yaitunya sholat Qur'anul fajar, yaitunya sholat subuh berjamaah. Sesungguhnya sholat fajar itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ini salah satu yang harus kita cermati. Sehingga kalau Ibu Bapak ya, kalau Nabi kita itu memberikan semacam suatu peringatan kepada kita yang harus kita hindari, dan jangan kita termasuk golongan tersebut. Apa kata Nabi kita itu? Sesungguhnya sholat yang teramat berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh begitu. Mengapa disebut dengan sholat isya dan sholat subuh oleh Rasulullah? Karena memang sholat isya itu mempunyai fadilah yang cukup tinggi kan, dan begitu juga sholat subuh. Orang munafik itu menjadi suatu hal yang berat bagi mereka. Kata Nabi kita itu, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, bagaikan mereka itu sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka insya Allah mereka itu bagaikan melaksanakan sholat sepanjang malam. Begitulah tinggi fadilahnya sholat isya dan sholat subuh itu, yang disinyalir oleh Nabi kita sebagai motivasi bagi kita untuk menjaganya, begitu kan? Makanya ini perlu kita perhatikan. Dan juga disampaikan Allah tadi, sholat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau suatu urusan pekerjaan itu sudah disaksikan, disertai oleh para malaikat, Ibu Bapak ya, sudah otomatis mempunyai keberkahan yang sangat luar biasa, kan gitu kan? Tapi kalau sesuatu urusan pekerjaan itu diiringi dan disertai oleh syaitan, ya kan? Tentu pekerjaan itu sudah otomatis ya tidak baik, kan gitu kan? Mengandung dosa, kan gitu kan? Nah, itu yang kita pahami. Makanya usahakanlah setiap urusan pekerjaan kita itu harus disertai oleh para malaikat, begitu kan? Jadi kalau sudah malaikat yang menyertai kita, Bapak, insyaallah kita akan mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah terutama kan? Nah, itu yang pentingnya kita harus memahami makna daripada ayat tersebut begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian bersyukur sekali kita Bapak ya, sehingga setiap subuh kita dibangunkan oleh Allah SWT. Barangkali juga termasuk bisikan malaikat kan. Kalau sudah terbiasa terbangun malam itu Bapak biasanya kadang-kadang ada semacam suatu karomah, namanya dipanggil oleh malaikat, si fulan umpamanya kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kalau sudah menjadi kebiasaan oleh kita sholat subuh itu berjamaah dengan artian bangun subuh begitu, insya Allah itu adalah merupakan bahagian daripada bentuk pertolongan malaikat pada kita. Tapi kalau syaitan kan yang membisikkan, barangkali selimut tebal yang akan kita tarik kan waktu tidur kan. Nah, ini yang kita perhatikan kan. Nah, itu makanya kita harus paham dengan yang namanya keberkahan subuh berjamaah ini. Nah, itu harus kita pahami. Sehingga wajar sekali kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang kita baca yang juga disunahkan oleh Rasulullah kan. Dan insyaallah doa ini kita semua membaca kan. Bangun kita dari tidur, jangan langsung berangkat ke tempat mandi kan, atau apa segala macam. Kita harus mengamalkan adab-adab bangun tidur itu kan. Bangun tidur, duduk di tempat duduk dulu. Jangan langsung berangkat kan, sambil membaca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Seraya mengusapkan tangan ke muka. Kalau ada syaitan-syaitan yang dekat kan, diusir dengan bacaan itu kan. Itulah zikir bangun tidur oleh Rasulullah. Artinya apa? Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah menghidupkan kami kembali dari kematian kami,
dan sesungguhnya kami akan kembali kepada engkau. Begitu nikmat, begitu hebat maknanya kan. Ini kadang-kadang sunnah ini banyak yang kita tinggalkan. Sebagai seorang muslim tidak membaca kan, tidak mengamalkan sunnah-sunnah itu kan, itu kan. Makanya kita harus memperhatikan bahwasanya semua yang disunnahkan oleh Rasulullah itu pasti ada keuntungannya bagi kita, dan pasti mengandung makna dan juga mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, ya kan? Makanya amalan-amalan sunnah Rasulullah itu memang kalau kita manusia biasa ini kalau Pak ya, untuk mengamalkannya itu perlu proses, ya kan? Perlu proses, tidak spontan sifatnya. Kalau dulu mungkin tidak pernah membaca, sekarang kita udah baca. Berarti kan berproses namanya kan. Butuh rentang waktu begitu. Untuk menjadi seorang manusia yang sempurna itu butuh rentang waktu, punya proses. Makanya untuk mendapatkan predikat orang-orang bertakwa itu memang begitu juga perjuangannya, cukup berat. Bukan ringan perjuangannya kan. Tahu-tahu menjadi orang yang soleh, menjadi orang bertakwa, tidak ada cerita itu Pak, ya kan? Makanya kita harus perhatikan untuk mendapatkan suatu ketakwaan dan keberkahan hidup dan kepada inilah amalan sunnah Rasulullah yang cukup sempurna diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Makanya kita harus ambil bagian di dalamnya, ya kan? Jadi kalau kita sudah tahu dengan amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah itu, kita akan berebut untuk mengejarnya, mengambilnya, begitu kan? Di antaranya apa? Yang termasuk juga kebahagiaan daripada keberkahan subuh kan? Kata Rasulullah itu ke Bapak ya, rakaatil fajar khairum minad dunya wa ma fiha, ya kan? Cukup jelas hadisnya. Hadis itu sahih kan? Sesungguhnya 2 rakaat fajar itu adalah lebih baik daripada bumi beserta isinya, ya kan? Setinggi apapun pangkat yang kita miliki, sebanyak apapun harta benda yang kita dapat, kita peroleh, kita miliki kan, tidak ada artinya. Itu adalah lebih baik 2 rakaat fajar daripada semua harta bendawi itu. Kadang-kadang kita kan tidak tahu rahasia itu kan, sehingga kita habis waktu demi untuk mengumpulkan harta, mencari kekayaan kan. Padahal 2 rakaat fajar itu adalah lebih baik daripada bumi beserta isinya, ya kan? Ini harus kita pahami. Sehingga kalau seseorang itu sudah tahu dengan rahasia dari 5 rakaat fajar itu, mereka itu pasti akan mengejar dan ambil bagian untuk melaksanakan sholat sunat fajar itu kan. Ya bagaimana kalau kita sholatnya sudah molor waktu itu kan? Kalau kata orang lah tinggi hari sholat kemana kenapa fajar kan? Nah ini yang kita perhatikan. Makanya banyak sekali rahasia dan hikmah di waktu subuh itu yang harus kita ambil, yang harus kita rebut begitu kan. Kalau kita sudah memahami tentang rahasia itu, insya Allah inilah kita itu akan menjadi istiqomah untuk menjaga yang namanya subuh itu. Kita tidak akan mau sia-siakan, ya kan? Alhamdulillah ini sudah berjalan nih kan di masjid kita ini. Kalau kami di musola kami di rumah kami setiap subuh Jumat yang kayak begini. Kami laksanakan sujud sajadah, selesai sholat kami tausiah subuh juga seperti ini, dan selesai tausiah itu kami juga subuhkan semacam sarapan pagi, ya kan? Alhamdulillah sudah berjalan kan? Ada aja ibu-ibu kan, ada beberapa orang kan, alhamdulillah. Ini suatu hal, salah satunya motivasi kami dari kegiatan ini Pak. Kegiatan kita ini yang kami contoh, kami sosialisasikan kepada jemaah kan, alhamdulillah gitu kan. Nah ini salah satu yang harus kita pahami. Nah kemudian selanjutnya kedua Pak ya, selanjutnya ayat Al-Quran yang kita pahami, yang harus kita ambil maknanya dan kita amalkan itu apa? Tak lain bukan ada juga kita bacakan di awal pembicaraan kita tadi. Fa'iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi katsiran la'allakum tuflihun. Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu dengan rahasia yang ini kan, surat Al-Jumu'ah itu. Apabila kalian sudah selesai melaksanakan sholat, kata Allah SWT, maka bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari apa? Mencari karunia Allah, mencari rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ini yang kita pahami. Jadi makanya kita berupa apabila sudah selesai melaksanakan sholat kepala itu, ulama juga menafsirkan, sebagian ulama itu menafsirkan memang sholat subuh ini. Selesai sholat subuh kita harus bertebaran mencari rezeki karunia Allah. Ada yang pegawai kan ke kantor, ada yang guru ke sekolah kan, ada yang tukang kuli bangunan segala macam. Macam kami ini kan menakik ya kan. Nah, habis sholat subuh berangkat menakik kan, itu contohnya kan, mencari rezeki. Rezeki yang seperti apa? Rezeki
yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kita itu berupaya memberikan tuntunan juga sunnah kepada kita yang harus kita amalkan. Dan doa itu tidak boleh kita tinggalkan, gitu kan? Terutama dibaca oleh sholat kapan? Selesai sholat fajar tadi, ya kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya kan? Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ya kan? Ini doa 3 UT cuma Pak. 3 potong cuma doa itu kan? Praktis kita amalkan. Tetapi kita kadang-kadang tidak ambil bagian di dalamnya. Wahai ya Allah, berikanlah kepada kami, ya kan, ilmu yang bermanfaat. Ini kita sedang membedah Al-Quran ini, mentadaburi Al-Quran ini kan. Kita ambil ilmu yang kan, ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat begitu, ya kan? Kemudian wahai Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal lagi baik, ya kan? Dan kemudian berikan kepada kami amalan yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini. Sementara kita kadang-kadang kan tidak dibaca kan. Itu makanya kita tidak dapat berkahnya kan. Maka oleh karena itu kita harus amalkan sunnah itu. Mencari rezeki itu kata kunci adalah halal lagi baik. Zaman sekarang Pak, orang tidak banyak, yang banyak sudah tidak perhatikan halal ini kan. Padahal halalnya itu adalah mendatangkan berkah, ya kan? Sedangkan haramnya itu dipertanggungjawabkan. Bukan tidak akan bertanggungjawabkan kan? Jadi kalau rezeki kita perjuangkan dengan cara halal lagi baik, insya Allah mendatangkan berkah begitu kan? Artinya apa? Rezeki itu akan membawa kemudahan-kemudahan bagi kita kan? Kalau dia halal, akan mudah sholat subuh berjamaah, akan mudah berangkat haji, umrah, macam kan? Dengan rezeki yang halal begitu. Tapi kalau rezeki tidak halal, itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau rezeki itu haram, ya kan? Di hadapan Allah nanti diadili di sidang tentang rezeki yang kita peroleh, yang kita cari tadi. Makanya Nabi sudah dengan sempurna memberikan tuntunan kepada kita. Doa ini jangan kita tinggalkan Bapak ya. Makanya itu harus kita perhatikan. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sidang sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang harus kita pahami dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus paham dengan ayat-ayat penting sebagai motivasi dan sebagai penyemangat kita dalam mencari kehidupan. Kadang-kadang kita banyak berpangku tangan malah tidak tahu motivasi ayat ini. Padahal Allah menyuruh kita bertebar mencari rezeki, gitu kan? Itu harus kita pahami. Jadi ibu bapak ya, mari kita semua berupaya untuk selalu istiqomah mencari ayat-ayat yang menjadi motivasi, menjadi penyemangat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Banyak lagi ayat-ayat tentang anjur bertakwa semacam kan, tentang motivasi menjaga jihad fisabilillah semacamnya ya. Itu makanya banyak sekali yang harus kita ketahui ya itu. Jadi pada subuh ini jadilah dulu dalam sholat Isra, dalam sholat Jumat, dan kemudian doa-doa tadi kan. Kalau kita sudah pahami dan sudah kita amalkan, insya Allah secara istiqomah semuanya itu akan mendatangkan berkah bagi kita secara lahir dan batin, secara dunia dan akhirat. Sehingga dengan demikian insya Allah kehidupan kita akan semakin nyaman, ya kan, tentram. Sehingga itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah berada di atas sunnah Rasulullah, mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, insya Allah itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati. Kalau kita ingin mau diredai kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kegiatan subuh berjamaah ini semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ayat Allah Ta'ala yang diberitahukan kepada kita semua bisa kita raih dan bisa kita rebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian telah untuk menuju ampunanku dan ke surgaku yang seluas langit dan bumi. Aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita orangnya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.